Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina al-habib wa mustafana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Mazhuri MT selaku pembicara pada kajian tarawih pada malam kali ini. Hadratal Mukarramin Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari selaku Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya beserta para jajarannya. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Manarul Ilmi beserta para jajarannya. Dan yang kami muliakan tentunya para jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang hadir pada malam kali ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, dengan keagungannya memilih hamba-hambanya untuk dapat merasakan manisnya bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau syafaatnya kita dapat merasakan manisnya agama Islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, sebelum melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah, maka akan dilaksanakan kajian tarawih yang pada malam kali ini akan kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Mazhuri MT. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa ati'u Allah wa rasulah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat tarawih yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan diberi banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kenikmatan berupa keimanan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dengan sepenuh hati, dengan keinginan semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selalu bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan kajian tarawih dengan tema keutamaan 10 hari pertama bulan Ramadan. Panitia mengelompokkan ke dalam 3 bagian bulan Ramadan itu, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis. Meskipun hadis ini dikatakan dhaif atau lemah, tetapi kalau sekedar kita pakai untuk memotivasi diri dalam rangka entry point untuk mendiskusikannya atau membahasnya, tentu tidak ada masalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh antara lain Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Awalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhirahu idqun minan nar."
Hadis tersebut menyatakan bahwa awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan hadis ini dalam rangka untuk pengantar, membahas tentang persoalan rahmat atau rahmah. Rahmat ini dalam bahasa kita bisa kita sebutkan sebagai kelembutan atau kebaikan atau kasih sayang. Tentu yang kita bicarakan dalam konteks kebaikan, kelembutan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan dalam surat Al-Qur'an, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, aku Nabi Muhammad dalam hal ini, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat tarawih yang saya hormati, dikisahkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW suatu ketika mendatangi sahabat Jabir bersama sahabat yang lain. Kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung, di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar dan tinggi gunung itu adalah 30 dhira. Jarak dari tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4.000 fasah. Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu mengalir air segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima lalu memakannya, kemudian baru mengerjakan sholat. Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya jasadnya tidak dirusak oleh bumi dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Allah Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rabb. Allah berfirman, masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut tetap berkata, dengan sebab amalku ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Hambaku ini ke neraka. Mendengar perintah itu, kemudian para malaikat
membawa hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba ketika akan dikirim ke neraka, hamba itu berteriak sambil menangis, "Ya Rob, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu." Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Tahan dulu wahai malaikat, dan bawa dia ke sini." Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu, yang sebelumnya kamu bukan apa-apa?" Hamba itu kemudian menjawab, "Engkau ya Rob." Kemudian Allah berfirman, "Siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba tersebut menjawab, "Engkau ya Rob." Allah berfirman, "Siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah laut yang luas, mengalir dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di kelilingnya adalah air asin, yang menumbuhkan buah delima yang setiap malam seharusnya hanya setahun sekali berbuah? Serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud?" Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk, "Engkau ya Rob." Allah berfirman, "Itu semua tak lain adalah rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan surga." Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Masukkan hambaku ini ke surga. Engkau adalah sebaik-baik hamba wahai hambaku." Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga berkat rahmat Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian dari akhir cerita tadi, kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu itu berkat rahmat Allah wahai Muhammad." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata-kata tadi cukup menarik ya, bahwa segala sesuatu itu berkat rahmat Allah. Oleh karena itu, kalau kita sedikit menyimpang dari bahasan kita kali ini, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dinyatakan atas berkat rahmat Allah. Dengan kata lain, sebenarnya itulah salah satu cara para pendahulu kita untuk memasukkan nilai-nilai Islam ini ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tadi, hadirin sekalian? Yang pertama adalah sebagai hamba Allah, kita wajib berusaha untuk memperoleh rahmat Allah SWT dengan cara beribadah semaksimal mungkin. Lebih-lebih dalam 10 hari pertama bulan Ramadan ini, marilah kita maksimalkan ibadah Ramadan kita dengan niat untuk memperoleh rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini bisa kita jadikan jaminan kebahagiaan kehidupan akhirat kita. Karena wa'ati'ullah wa rasulah la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa atas rahmat Allah SWT. Karena dalam Al-Quran disebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Pelajaran yang ketiga adalah ketika kita sudah beribadah semaksimal mungkin, kita harus tetap menyadari bahwa rahmat Allah itu adalah sepenuhnya hak prerogatif Allah SWT. Sehingga kita tidak boleh menjadi sombong. Kita tidak boleh merasa bahwa dengan ibadah yang maksimal itu pasti akan memperoleh rahmat Allah SWT. Karena Allah punya hak mutlak untuk memberikan rahmat kepada siapapun yang dia kehendaki. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian kita bisa terhindar dari sifat sombong yang bisa jadi dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah SWT. Hadirin sekalian, demikian sekedar kajian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kelak kita akan mendapatkan surga Allah SWT. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, mengutip apa yang disampaikan oleh beliau bahwa marilah kita maksimalkan Ramadan ini dengan memburu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin hadirat, diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Mazhuri MT selaku Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS yang telah menyampaikan kajian tarawih pada malam kali ini. Dan para jamaah, mari kita semarakkan acara Ramadan di kampus ini dengan mengikuti serangkaian acara RDK 42 ITS, di mana kajian ba'da subuh besok akan diisi dengan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin oleh Ustadz Misbahul Munir. Dan mengingatkan lagi kepada seluruh jamaah agar selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas seluruh kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.